Itu kalau sudah pos operasi tindakan RIRC itu berapa lama ya dok? Kalau rata-rata sih dirawat kurang lebih 1-2 hari. Wah cepet dong, kayak operasi bisul ya, itu jerawat ya, cepet banget. Padahal itu operasi batu ginjal loh sobat RSPP. Saya punya pasien itu, dia orang Madiun, hobi banget makan pecel Madiun. Itu batu ginjalnya kanan dan kiri dari atas melingkar sampai bawah. Waduh. Kalau berlebih bisa jadi batu ginjal, kalau kekurangan ya kemungkinan bisa kena keropos tulang. Hai Sobat RSPP, jumpa lagi di Infus, informasi seputar kesehatan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dengan saya Dini Damayanti. Pada kali ini kita membahas tentang batu ginjal. Aduh, siapa yang nggak pengen tahu tentang batu ginjal? Apa sih itu batu ginjal gitu kan? I don't know. Kita hadirkan lagi narasumber kita yang tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Dr. Akbari Wahyudi. Beliau adalah spesialis urolog Rumah Sakit Pusat Pertamina. Melakukan tindakan operasi tanpa sayatan. Waduh, canggih ya. Gimana tuh dok? Bener dok, ada batu ginjal yang tanpa sayatan dok? Bisa. Jadi gimana tuh dok? namanya tindakannya RIRS, itu retrograde intrarenal surgery. Jadi selama ini batu-batu besar ukuran di atas 1-2 cm itu kalau nggak dibor atau dibelek, atau kalaupun misalnya di ESWL bisa berkali-kali. Ya SWL ya. Tindakan yang itu ya dok, yang digeter itu bisa berkali-kali. Nah RIRS ini itu berupa teropong alat endoskopi ke dalam gitu, dari saluran kencing, alatnya kecil segede isi bulpen gini ya, kecil masuk, banget dong ya, masuk gitu. Terus nanti dia di ginjal dia bisa meliuk-meliuk gitu alatnya. Oh lentur dia dok? Sangat lentur, dia bisa ngeliuk-ngeliuk gitu. Terus nanti dipecahin dari dalam pakai laser. Kemudian nanti biasanya kita bersihin, si pecahan batunya akan turun sendiri. Turun sendiri? Berupa serbuk soalnya. Udah hancur kayak Udah pasir bubuk, ya dok? Iya, Jadi, bubuk pasti dia. Keluar semua insya Allah ya dok, tuh batu-batu semuanya ya. Terus itu kalau sudah pos operasi tindakan RIRC itu berapa lama ya dok? Kalau rata-rata sih dirawat kurang lebih 1-2 hari. Wah cepet dong, kayak operasi bisul ya, itu jerawat ya, cepet banget. Padahal itu operasi batu ginjal loh sobat RSPP. Terus dok, siapa aja sih nih yang banyak menderita sakit batu, laki atau perempuan untuk trennya sekarang? Sama sih, laki sama ya? perempuan sama. Untuk ini nggak pilih-pilih sekarang. Nggak pilih-pilih ya? Karena kita hidup di daerah ekuator. Ekuator itu daerah yang panas terus. Otomatis karena daerahnya panas terus, kadang-kadang kurang minum, terus makan yang cairannya kurang, terus kita hobi ngemil nih kacang-kacangan. Batu kita banyak batu asam urat paling sering. Asam urat? Paling sering, paling banyak. Kacang-kacang berarti kacang-kacangan, terus jerawat, tahu tempe, emping, melinjo, jengkol, pete, gado-gado, ketoprak, pecel. Waduh, itu makanan kita semua tuh. Iya. Tapi kabar baiknya itu berpengaruh banget kalau pasiennya memang ada bakat. Kalau dia nggak ada bakat pun makanan segitu juga nggak akan pengaruh. Tapi kalau dia ada bakat, sekali ada bakat, masa taunya bakat atau enggak ya walau-alam, sampai dia terjadi batu dulu baru kita tahu. Berarti bener-bener unpredictable, kita nggak tahu. Cuman pencetusnya itu kurang minum, cemilannya itu yang kebanyakan, kacang ngemil 1 toples, emping 1 toples, apalagi kalau lagi lebaran. Itu makanannya. Ya kan? Lebaran pasti kacang. Saya punya pasien itu, dia orang Madiun, dia bilang, dok kalau saya makan itu pecel harus impor dari Madiun, dia bilang. Karena dia mau makannya itu hanya dari Madiun dan hobi banget makan pecel Madiun,
itu batu ginjalnya kanan dan kiri dari atas melingkar sampai bawah. Waduh. Jadi memang asam urat ini nggak bisa dianggap remeh kalau berlebihan. Masalahnya kita ini berlebihan. Oh, semua yang berlebihan memang tidak dianjurkan ya dok ya, Iya, tidak baik ya dok. Tidak baik. Aduh, batu ginjal. Kemudian dok, batu untuk mencegah terjadinya batu kan tadi harus minum yang banyak, mencegah makanan yang asam urat yang banyak. Itu kan untuk batu asam urat. Ada nggak sih makanan yang lain dok yang bisa menyebabkan batu cepat gitu loh? Jengkol, pete, hati-hati juga itu. Oh, jengkol, pete. Kebanyakan. Pernah ada pasien saya habis makan jengkol satu piring gitu, besoknya langsung masuk GD. Oh, karena ada kristal asam asam jengkol. Minum teh dok, teh masih oke sih. Teh gitu ya? Teh nggak ada masalah. Teh, kopi, susu, soda masih oke kok. Nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah. Oke deh. Jadi ada teknologi tadi apa? RIRS yang dokter kerjakan tanpa sayatan, pemulihannya cuma 2 hari. Kalsium tinggi juga sekarang kan lagi promosi tuh. Nah, itu suplemen. Susunya berkalsium tinggi, berlebihan. Itu nggak boleh juga ya dok? Jangan, hati-hati. Pokoknya semua yang berlebihan tidak baik. Karena kalau kalsium itu lebih gawat lagi. Dia dibuangnya benar-benar murni ke ginjal. Waduh. Disaring sama ginjal. Kalau dia berlebih. Begitu. Tubuh kita itu nggak butuh kalsium tinggi-tinggi amat. Nggak perlu ya? Takut keropos dong. Iya, kalau keropos tuh kalau udah usia juga kan. Emang kalsium. Jadi serba salah ya. Intinya harus sesuai takaran lah. Kalau berlebih bisa jadi batu ginjal. Kalau kekurangan ya kemungkinan bisa kena keropos tulang. Tapi kan keropos tulang istilahnya takes time dan lama. Biasanya kalau udah lanjut usia kan. Kalau batu ginjal hitungannya bulan loh. Iya. Bulan udah ada bakat. Udah bakat. Oh gitu ya dok. Berarti RIRS ini bisa menghancurkan segala macam batu tadi, batu asam urat, batu oksalat, batu kalsium, semua ya dok ya. Infus, informasi seputar kesehatan. Oke sahabat RSPP, jadi di Rumah Sakit Pusat Pertamina kita ada operasi batu ginjal tanpa sayatan yang disebut adalah RIRS yang akan dikerjakan oleh spesialis urolog dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, salah satunya adalah Dr. Akbari Wahyudi. Nih dok, ada pesan nggak nih buat sobat RSPP dok untuk mencegah terjadinya batu ginjal? Pesennya, kalau misalnya sekarang ada keluhan nyeri pinggang, terus ada riwayat batu ginjal di keluarga, itu sebaiknya berobat ke urologi. Nanti akan kita foto bisa berupa USG atau CT scan untuk lebih detail posisi batunya bagaimana, ukuran batunya bagaimana. Dari situ apakah nggak semua melulu harus RIRS. Itu batu-batu yang biasanya 1 cm ke atas atau hampir 2 cm lebih. Kalau batunya cuma 3 mili atau 5 mili, kalau RIRS bisa. Cuman agak berlebihan gitu loh. Jadi nggak perlu amat mesti masuk kamar operasi hanya untuk batu kecil-kecil aja. Jadi tapi tetap makanan juga dijaga ya, meskipun nggak ada bakat batu ginjal, tapi makanan yang berlebih berupa asam urat berlebih kayak misalnya emping, melinjo, kacang-kacangan, tahu tempe berlebih, gado-gado, ketoprak, pecel, terus itu harus dikurangin juga, jangan sampai berlebihan. Itu aja salam dari saya, semoga bisa bermanfaat. Baik, terima kasih dok informasinya, keren banget ya. Jadi sobat RSPP yang ada keluhan yang tadi disebut oleh Dr. Akbari, silakan datang ke Poli Urologi Rumah Sakit Pusat Pertamina. Terima kasih Dr. Akbari. Saya Dedi pamit, Dr. Akbari juga pamit. Sampai jumpa di infus selanjutnya. Dah. Bye-bye. Infus, informasi seputar kesehatan.